Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun pagi, kami bersyukur kami boleh melihat renungan hari ini. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bersama Engkau. Terima kasih Yesus, biarlah kami mau mulai bersama Engkau untuk segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan saya adalah susahnya ketundukan. Ayatnya ada di dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini saya nggak jauh-jauh, ceritanya saya mau ambil dari saya lagi gitu kan. Belajar ketundukan itu memang gampang kita ucapkan, untuk bicara di mulut aja itu mudah banget, tapi untuk kita lakukan tuh susah banget. Apalagi untuk seorang saya yang egonya, emosinya tuh sangat tipis banget gitu loh, sangat susah banget untuk saya sendiri kadang-kadang untuk mengaturnya. Buat saya, kalau saya udah menemukan sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, atau orang yang membuat saya tuh harus keluar dari zona nyaman saya pasti akan kayak ada sesuatu yang kayak ada yang mau keluar gitu loh, kayak entah marah, entah saya harus marah gitu pokoknya. Nah, ini singkat ceritanya waktu liburan kemarin, tuh kayak kita pergi waktu itu kan rame-rame, dan kita tuh sore kan, kita ceritanya pada mau makan malam gitu kan. Sampai di tempat makan itu kita tuh jam 7 kurang. Singkat cerita, kita tuh udah pesen makanan gitu kan, dan tempat itu sepi gitu, sepi. Kita juga udah tanya-tanya gitu, kok sepi ya, kok bisa ya gitu kan. Nah, akhirnya kita pada pesen tuh kan, anggaplah mulainya jam 7 order masuk gitu. Terus waktu orderan masuk harusnya sudah dikelola di pantry di belakang. Tapi kita masih seneng-seneng kan, kita nyanyi-nyanyi gitu kan, kita udah belum pikirin hal-hal yang gimana gitu. Tapi waktu jamnya sudah menunjukkan pukul 8 malam, kita tuh kayak mulai rungsing gitu, kita mulai ngerasa, lama banget nih makanan keluar gitu kan. Terus itu sama sekali dari rombongan kita pergi itu belum ada satupun makanan yang keluar. Jam 9 kurang baru ada satu keluarga yang dapat makanan, itu pun sistem makanannya estafet keluarnya, karena kan mereka kan belinya paketan gitu, dan itu benar-benar estafet, kayak dia masaknya satu demi satu gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah gitu kan, satu keluarga ini udah makan gitu kan. Terus karena kita ada 4 keluarga waktu itu, terus keluarga yang kedua juga udah mulai keluar makanan, itu menunjukkan udah pukul 9. Terus dari keluarga saya cuma anak saya yang kecil yang dapat makanan. Terus akhirnya keluarga ketiga pun keluar, tapi itu pun nggak keluar semua, cuma 2, belum lagi yang lainnya. Dan saya saat itu tuh udah pengen marah gitu, saya bilang sama suami saya gitu kan, udah aku mau marah nih, aku mau tegur, bukan mau marah, aku mau tegur gitu kan. Ada manajernya di situ, sebenarnya manajernya juga karena menutupi kekurangannya, jadi manajernya tuh kayak dia service kita tuh baik gitu, suruh nyanyi lah apa, ternyata dia menutupi gitu kan. Seharusnya kalau menurut saya itu harusnya resto itu udah tutup, karyawannya udah pada pulang gitu kan. Terus karena ngeliat rombongan kita dateng, dia tuh panggilin lagi tuh tukang masaknya, ya kan, semua yang bagian pantry-nya dipanggilin lagi masuk. Jam 9 lewat 15 menit makanan keluarga saya tuh belum keluar. Aduh, rasanya tuh saya udah emosinya udah sampai di ujung kepala saya gitu kan. Terus suami saya cuma ngomong gini, udah nggak usah marah, udah. Terus pas sampai udahlah akhirnya kita bayar gitu kan, walaupun saya dongkol bener gitu kan. Terus saya sempat ngomong sama si manajernya, nggak marah, tapi saya bilang, Pak, karena bapaknya minta maaf kan, maaf ya Bu katanya gitu. Terus saya bilang, Pak, kalau ketelatan bapak itu 1 jam, saya masih bisa kasih dispensasi 1 jam itu untuk memberikan maaf. Tapi bapak bayangin ini 2,5 jam, ini makanan belum keluar, aku bilang gitu kan. Bapak tuh harusnya jujur dari awal, kalau memang restonya tutup, bapak harus bilang resto ini udah tutup.
Kalau tetap masih mau ngelayanin kami, Bapak harusnya bilang, dimulai dari awal ya Bu, misalnya kayak masak nasi dulu atau apa, jangan kita tuh kayak dikasih PHP, ya kan. Terus Bapak juga nggak ngomong kalau karyawan Bapak tuh udah pulang. Saya bilang bahwa kami kesini tuh kami mau makan, bukan mau marah. Tapi yang Bapak lakukan itu bikin kami jadi marah. Salah satu dari kami ada yang marah di pantry. Saya sebenarnya pengen ikut marah, tapi suami saya selalu bilang, saya bersyukur gitu, saya punya pawang yang luar biasa gitu kan, yang bisa menundukkan saya gitu. Walaupun hati saya tuh saya bilang gini, kenapa sih gitu kan, kenapa sih aku tuh pengen, maksudnya biasalah perempuan gitu kan, aku pengen ngomong gitu, pengen ini. Terus suami saya bilang, kamu malah kebablasan gitu kan. Udah, akhirnya ya udah saya bilang ya udahlah kita bayar aja yang yang anak saya udah makan. Terus kita coba cari makan di tempat lain. Itu kan udah 9:30 berarti berjalannya waktu. Akhirnya kita tuh saat itu nggak makan. Malam itu kita nggak makan. Dan pas saya di kamar, saya nanya sama suami saya gini, kok kamu bisa ya yang sabarnya sampai kayak gitu? Kamu tuh kayak gudang sabar, saya bilang gitu. Terus suami saya cuma bilang, malu lah kita anak Tuhan. Saya kayak dihajar, ditiban tronton yang bertonton gitu kan, kayak ya juga gitu kan. Kamu kalau misalnya tiba-tiba ada yang rekam terus nanti jadi viral kan malu gitu kan. Yang malu bukan cuma kita, tapi gereja kita, terus Tuhan kita yang pasti akan malu. Walaupun saya tetap bilang saya nggak bakalan mau ngamuk, maksudnya saya mau ngomong aja seperti tadi saya ngomong, iya nanti kamu bablas, karena aku tahu kamu tuh seperti apa. Udah, dan kan ngobrol-ngobrol, sampai saya ngomong gini sama, karena mama mertua saya ikut, saya ngomong gini sama si mama mertua saya, sampai bilang gini, mama tuh bangga loh harusnya, mama tuh harusnya seneng loh, punya anak laki satu dari anak mama yang lain, yang baiknya luar biasa, yang sabarnya luar biasa seperti dia, aku bilang gitu. Saya tuh hormat banget sama dia, sabarnya tuh luar biasa. Memang mungkin kalau pria biasanya ya, ada mungkin yang orangnya gampang temperamen, gampang ada tipe orang yang mungkin ini masih belum kelewatan, ini masih bisa diperbaiki, mungkin masih bisa seperti itu. Tapi suami saya tuh sabarnya luar biasa sabar. Makanya saya selalu bilang, saya kalau belajar sabar, saya belajar dari suami saya. Belajar untuk penguasaan diri juga saya belajar dari suami saya. Karena memang kita nggak bisa bertindak, kalau dulu mungkin saya bertindak sesuka hati saya. Nggak mikirin besoknya nanti jadi apa, dampaknya apa. Apalagi zaman sekarang memang ya, apa-apa orang pegang handphone yang ada kameranya yang bagus. Kalau kita berantem dikit terus orang rekam diam-diam gitu kan, pasti akan diviralkan. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, karena kata-kata sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan nanti ketika kita ketemu sama Tuhan. Mari pagi ini kita berusaha, belajar, berjuang untuk tunduk. Bapak Gembala ngajarin kita bahwa penundukan diri itu tidak gampang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami masih sulit untuk melakukan penundukan diri. Tapi kami percaya seperti yang Bapak Gembala sampaikan, kalau ada satu kuncinya yaitu Roh-Mu untuk menghidupi kami, maka kami percaya segala sesuatu yang ada di dalam diri kami akan tunduk pada Roh tersebut. Tuhan, kami serahkan hari ini aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, biar segala sesuatunya di dalam kuasa Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.